Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hafiz Saputra dengan NIM 8111422383. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga hukum internasional, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum yang diakui, keputusan pengadilan, serta ajaran para sarjana terkemuka. Sumber hukum internasional yang bersifat utama dan bersifat mengikat berupa perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Sedangkan hukum internasional yang bersifat tambahan yaitu keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Yang pertama itu ada perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang diadakan antara anggota bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian internasional dua tahap atau perundingan dan penandatanganan, dan perjanjian internasional tiga tahap atau perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Istilah perjanjian internasional yaitu traktat, fakta, konvensi, piagam, charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, dan covenant. Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting saat ini. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Peran perjanjian internasional saat ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Salah satu kelebihan perjanjian dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya yang tertulis, yang memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya. Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Konvensi Wina 1969 hanya dapat digunakan terhadap sengketa mengenai perjanjian yang bentuknya harus tertulis. Untuk sengketa yang pihaknya bukan negara, misalnya organisasi internasional, pengaturannya ditemukan dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara. Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional, meskipun para pihaknya adalah negara. Namun, bila mana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional, salah satu peserta maka perjanjian tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional atau treaty, melainkan kontrak. Contoh adalah kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebutkan bila mana terjadi sengketa akan diselesaikan dengan hukum Malaysia. Berdasarkan jumlah pesertanya perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Adapun berdasarkan kaidah hukum, yang ditimbulkan perjanjian dapat dibedakan menjadi treaty contract dan law making treaty. Treaty contract dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional, atau perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup. Tidak memberi kesempatan kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Sebagai contoh, dapat dikemukakan perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi. Perjanjian ini bersifat tertutup, dikarenakan negara ketiga tidak mungkin masuk ke dalam perjanjian tersebut. Tidak ada
karena negara-negara tersebut tidak ada relevansinya. Adapun lawmaking treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tapi juga dapat mengikat pada pihak ketiga. Lawmaking treaty umumnya ditemukan pada perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka. Perjanjian ini membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan peserta sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sebagian besar untuk ikut merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya ataupun berisikan progressive development dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku universal. Contoh perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai making treaty adalah Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomat, Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler, Konvensi Jenewa 1949, Space Treaty 1967, Deklarasi HAM PBB 1948, dan lain-lain. Lalu ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah sumber hukum yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara-negara dan dapat diterima secara utuh oleh negara-negara yang lain. Contoh dari kebiasaan internasional adalah seperti pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah dalam peperangan, penggunaan karpet merah untuk menyambut tamu kenegaraan lain, kebiasaan memberikan penghormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan tembakan meriam, dan lain-lain. Proses pembentukan kebiasaan internasional dapat melalui praktik umum, praktik berkelanjutan, dan pendapat ahli atau hakim. Lalu ada prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang diambil dari hukum nasional dengan fungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam hukum internasional, khususnya pada kegiatan awam seperti ganti rugi dan kontrak kerja. Prinsip-prinsip umum ini mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, perdata, dan lingkungan. Contohnya adalah Pacta sunt servanda atau perjanjian harus ditaati. Lalu ada asas bona fides, asas non-interference. Lalu selanjutnya adalah keputusan pengadilan atau jurisprudensi internasional. Keputusan-keputusan pengadilan atau jurisprudensi internasional juga menjadi sumber hukum tambahan dalam hukum internasional. Meski bukan sumber hukum utama, keputusan-keputusan ini memiliki peran penting dalam membantu untuk membentuk norma-norma baru dalam hukum internasional. Keputusan pengadilan ini digunakan oleh hakim untuk memperkuat argumentasi berdasarkan sumber hukum di atasnya. Contoh dalam sengketa-sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan yang telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional. Selanjutnya ada ajaran para ahli. Ajaran dari para ahli atau doktrin adalah sumber hukum tambahan yang bersifat subsidi. Ajaran para ahli ini adalah pendapat atau analisis yang disampaikan oleh para pakar hukum internasional. Meskipun tidak mengikat, pendapat para ahli sering dikutip untuk memperkuat argumen dalam konteks hukum internasional. Namun, hakim tidak dapat memutus perkara berdasarkan opini para pakar ahli, karena opini ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Contoh dari ajaran para ahli atau doktrin ini yaitu Komisi Hukum Internasional yang beranggotakan para ahli hukum, dibentuk oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi MU 1947. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.